Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelas PTNC dengan kelompok 1 mengenai materi jangkrik dengan nama saya Denny Frimsa Gregorius Tarigan dengan NIM 210306036 dan teman saya Savitri Dereviera dengan NIM 210306039. Saya Cici Afrianti dengan NIM 210306030. Dan saya Adik Kurniawan Arahap dengan NIM 210306033. Nah, saat ini kami berada di peternakan jangkrik milik Bapak Iwan yang berlokasi di Dusun 6, Pasar 5, Desa Patumbak 2, Kecamatan Patumbak, dan Kabupaten Deli Serdang. Adapun tujuan kami datang ke sini untuk meliput dan memenuhi tugas dari mata kuliah Aneka Ternak dan Satu Harapan dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidiana Sari SPTMP, Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Untuk tahu situasi di peternakan Pak Iwan, maka saksikanlah video kami sampai selesai. Sistematika ternak jangkrik, yaitu ada Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Arthroptera, Subordo Insifera, famili Grillidae, subfamili Grillidae, kemudian genusnya Grillades, dan jenis jangkrik di peternakan Pak Iwan ini merupakan jangkrik madu. Yang ciri-ciri jangkrik betina unggulnya berwarna kuning terang, punggungnya mengkilap dan teksturnya halus dan tubuhnya panjang, kemudian mempunyai ovipositor berwarna hitam dan kaku. Kemudian kita melihat perbedaan jangkrik jantan dan jangkrik betina. Pada jangkrik betina mempunyai buntut atau ovipositor di bagian belakang guna untuk peletakan telurnya. Sementara itu, pada jangkrik jantan dengan ciri khasnya yaitu mengeluarkan suara yang khas. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perkandangan dan pengelolaan limbah pada ternak jangkrik Pak Iwan. Kandang Pak Iwan ini berbentuk kotak yang berukuran panjangnya 2,4 meter dan lebarnya 60 cm dan tingginya 60 cm dan yang terbuat dari triplek dan kayu. Dan di atasnya itu diberi tutup yang terbuat dari jaring atau rambang yang bertujuan untuk menghalang ayam masuk ke dalam kandang jangkrik. Dan kandang tersebut akan diberi 4 tiang penyangga yang di tiang penyangga itu dilumuri air dan oli yang bertujuan untuk menghalang serangga seperti semut, cicak, dan hewan lainnya untuk masuk ke dalam kandang jangkrik. Di dalam kandang jangkrik akan diberi papan telur untuk dan berguna untuk sebagai kelembaban jangkrik di dalam. Di saat kita pembuatan kandang pertama itu akan sangat berbahaya untuk beternak jangkrik. Di kandang ternak jangkrik Pak Iwan mengatasinya dengan menggunakan sinar matahari dan papan telur. Papan telur itu dibakar dengan asapnya dikelilingi di dalam kandang, dan penjemuran kandang tersebut dilakukan secara 1 hari dengan cuaca panas. Dan di dalam kandang triplek itu dilapisi dengan semen bertujuan tidak bisa dimakan jangkrik. Dan yang paling di atas atau di atas lapisan semen itu dikasih lakban
bertujuan untuk sebagai pelicin agar mencegahnya keluar jangkrik. Untuk perkawinannya, induk dapat memproduksi telur yang daya tetasnya tinggi, yaitu lebih kurang 80 hingga 90% apabila diberikan makanan yang bergizi tinggi. Jumlah jangkrik dalam satu kandang bibitnya yaitu 2 ons. Pada satu kandang itu tidak boleh lebih, kalau lebih nanti kandangnya tidak muat. Pakan yang diberikan yaitu untuk dewasa, pelet, dan batang ubi. Kandang harus mirip pada dengan alam bebas dan diolesi semen putih, dan di bawahnya diberi oli beserta tempatnya untuk terhindar dari hama. Jadi di dalam kandang khusus peneluran disiapkan media pasir yang dimasukkan di piring kecil. Perbandingan antara betina dan jantan yaitu 10:2 agar didapat telur yang daya tetasnya tinggi. Apabila jangkrik sudah selesai bertelur sekitar 5 hari, maka telur dipisahkan dari induknya agar tidak dimakan induknya. Kemudian kandang dalam keadaan disemprot larutan antibiotik. Selain peneluran secara alami, dapat juga dilakukan peneluran secara sesar. Akan tetapi kurangnya ialah telur tidak merata matangnya atau daya tetasnya. Tapi pada peternakan Pak Iwan itu melakukan secara alami, tidak pernah melakukan secara sesar. Manajemen pakan, formulasi, dan kebutuhan. Pakan yang diberikan pada jangkrik di peternakan Pak Iwan ini merupakan pelet gold coin atau pelet burung. Kemudian pelet dicampur dengan roti yang sudah digiling halus dan ada juga daun singkong beserta batang mudanya. Kemudian perbandingan pelet dengan roti yang sudah afkir yaitu 2:1. Pakan diberikan sesuai kebutuhan jangkrik. Nah, pakan itu diletakkan di tengah kotak menggunakan alas seperti triplek. Kemudian untuk pakan daun ubinya ditaruh di sekeliling kandangnya. Pada umumnya, jangkrik merupakan serangga pemakan daun yang biasa hidup di alam bebas. Umumnya pakan hijauan yang digunakan adalah sayuran. 17 preferensi pakan bagi serangga selain dari kandungan nutrisi di dalamnya didasari oleh morfologi pakan seperti tekstur, kandungan, dan tekstur yang lembut, serta memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Pakan yang cukup dibutuhkan untuk pertumbuhan perkembangbiakan dalam budidaya jangkrik. Pemberian pakan pada jangkrik dilakukan sebanyak 2 kali sehari. Cara pemberian pakan yang teratur dapat mengurangi kanibalisme. Yang kita tahu bahwa jangkrik itu kanibalisme jika jangkrik itu pakannya kurang. Pakan yang diberikan terdiri atas hijauan dan sayuran yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum secara langsung. Kemudian kita masuk ke minum. Masa pertumbuhan 1-10 hari, minum diberikan secara disemprot dengan air dalam nampan beralas pasir di tengah kotak, kemudian semprot juga atap rumah jangkrik. Masa pertumbuhan lebih dari 10 hari, minuman diberikan di triplek yang berisi pasir sedikit basah, kemudian ditutup oleh koran basah atau kain basah. Kemudian kalau jika air itu kurang, maka dapat ditambah lagi. Nah, masuk kepada kandungan nutrisi pada pakan jangkrik. Pada umur 10-40 hari, jangkrik membutuhkan pakan dengan kandungan protein sekitar 20-21%. Jangkrik umur 30-40 hari merupakan masa pertumbuhan yang membutuhkan protein yang sangat tinggi. Jangkrik membutuhkan nutrisi yang lebih tinggi pada umur 50 hari, terutama kandungan proteinnya, karena untuk persiapan aktivitas reproduksi seperti pembentukan alat reproduksi, perkawinan, dan produksi telur.
Dapat dilihat dari tabel untuk batang singkong muda dengan PK 15,57% dan SK 35,82%. Kemudian daun singkong dengan PK 27,97%, SK 13,40%. Selanjutnya pada pellet gold coin PK 19%, SK 6%, dan yang terakhir ada roti afkir yang sudah digiling halus dengan PK 6,4% dan SK-nya 0,85%. Nah, dari keempat bahan makanan, PK yang lebih tinggi yaitu pada daun singkong dan SK yang lebih tinggi yaitu pada batang daun singkong. Kemudian kita masuk ke dalam manajemen pemeliharaan dan juga perawatan. Nah, dalam proses menernakkan jangkrik ini, hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi bibit. Nah, bibit yang kita punya itu harus sehat, prima, dan juga tidak cacat. Umurnya sekitar 10-20 hari. Kemudian bibit yang sudah dipindahkan dari kandang penetasan ke kandang pembesaran dan umurnya sekitar 10 hari harus benar-benar diperhatikan kondisinya, karena pada fase tersebut proses pertumbuhan jangkrik sangatlah pesat sehingga makanannya harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, jangkrik ataupun di dalam kandang akan terjadi proses kanibalisme di antara jangkrik. Nah, dan juga keadaan kandang juga harus diperhatikan, harus dalam kondisi bersih, kelembapannya terjaga dan terhindar dari hama. Nah, pada pembagian pakan atau pemberian pakan dilakukan diberikan sebanyak 2 kali dalam satu hari, yaitu pada pagi dan juga sore hari. Dan untuk pemberian air minum dilakukan dengan cara menyemprotkan ke dalam kandang. Proses penyemprotan ini dilakukan sesuai dengan keadaan cuaca. Jika panas ataupun tidak ada hujan, diberikan 3-4 kali semprotan dalam satu hari. Namun jika hujan satu hari penuh, dapat dilakukan penyemprotan 1 kali, bahkan tidak ada penyemprotan. Manajemen kesehatan dan pengendalian penyakit. Yang pertama, pengontrolan penyakit terlebih dahulu. Untuk pengontrolan penyakit, pakan ternak harus dijaga kebersihannya agar jangan sampai berjamur. Karena kalau sudah berjamur, dapat menjadi sarang penyakit. Kemudian, kandang juga dijaga agar tetap lembab karena kandang yang basah juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Kemudian pada peternakan Pak Iwan pernah terjadi jangkriknya mati semua akibat penyakit. Pada waktu ditebar, bibit kemudian menetas begitu 1-5 bahkan 10 hari, kemudian satu kandang itu mati semua. Lalu setelah itu Pak Iwan mensterilkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari dan membersihkan kandang tersebut. Dan juga Pak Iwan tidak pernah menggunakan vitamin, antibiotik, dan lain sebagainya. Untuk pencegahan hama seperti tikus, cicak, laba-laba, dan semut, Pak Iwan membuat kaki pada kandang dengan menggunakan kaleng berisi oli atau air agar semut dan tikus tidak naik ke kandang. Kemudian untuk menghindari cicak, Pak Iwan membuat tutup kandang dengan jaring-jaring yang halus. Dan untuk mencegah laba-laba bersarang di kandang dan masuk ke kandang, Pak Iwan melakukan pemanasan seperti dibakar di sekelilingnya, dipanaskan gitu di sekeliling atas dalam kandang agar tidak laba-laba itu tidak bersarang di kandang itu. Kemudian kita masuk ke dalam manajemen pemasaran dan juga analisis usaha. Nah, pemasaran peternakan jangkrik Bapak Ariswan ini dilakukan dengan memasarkan ke agen. Jadi Bapak ini sudah punya agen untuk memasarkan jangkriknya. Nah, agen memberikan harga kepada Bapak ini sebesar 40.000 dalam 1 kilogramnya. Nah, dalam 1 minggu Bapak Ariswan dapat menjual sebanyak 3 kali. Jika ditotalkan yaitu sebesar 40 kg dalam 1 minggu.
Kemudian kita masuk ke dalam analisis usaha. Yang pertama adalah modal. Adapun modal awal peternakan Bapak ini dimulai dari kandang, yang mana pada awalnya ada 2 kandang, yang mana biaya pembuatan satu kandangnya sebesar Rp300.000. Jika kita kalikan menjadi Rp600.000. Nah, pada saat itu bibit yang dibeli Bapak ini yaitu sebanyak 3 ons dengan harga per onsnya yaitu sebesar Rp20.000. Jika kita totalkan menjadi Rp60.000. Namun hingga pada saat ini kandang Bapak itu bertambah menjadi 20. Jadi jika kita kalikan dengan biaya pembuatannya yaitu sebesar Rp300.000 menjadi 6 juta. Dan jika kita totalkan dengan biaya bibit awalnya yaitu Rp60.000 menjadi Rp6.060.000. Nah, sejak saat itu Bapak ini tidak lagi pernah membeli bibit, namun Bapak ini sudah memproduksi bibitnya sendiri. Biaya pemeliharaan dalam 1 tahun. Kita mulai dari pakan pelet. Nah, Bapak ini membeli 10 kg pelet yang akan habis dalam waktu 5 hari. Nah, harga per kilogramnya itu sebesar Rp9.000. Jadi jika kita kalikan 10.000, maksud saya 10 kg menjadi Rp90.000. Jadi Rp90.000 kita bagi 5 hari dan diperoleh Rp18.000 yang kita kalikan 1 tahun dan akan diperoleh Rp6.570.000. Kemudian yang kedua adalah pakan roti afkir giling. Harga per goninya yaitu Rp5.000. Nah, Bapak ini membeli 2 goni akan habis dalam waktu 7 hari. Jadi jika kita kalikan 5.000 dikali 2 goni yaitu Rp10.000. Kemudian kita bagikan 7 hari yaitu sebesar Rp1.428. Kemudian kita kalikan dalam 1 tahun dan diperoleh Rp521.220. Kemudian untuk kotak telur ini adalah kotak telur yang ada di dalam per kandang dengan harga Rp30.000 per kandangnya. Jadi jika kita kalikan 20 kandang menjadi Rp600.000. Untuk dus pengemasannya itu per dusnya itu setiap pengemasan atau setiap pengiriman ialah Rp1.000, yang mana setiap per minggunya terjual 40 kg. Jadi jika kita kalikan 1.000 menjadi Rp40.000. Kemudian kita kalikan 52 minggu, kita kalikan setahun, jadi diperoleh Rp2.080.000. Jadi jika kita totalkan biaya pemeliharaan 1 tahunnya yaitu sebesar Rp9.771.220. Pendapatan bersih per tahun, yang mana kita mulai dari mengalihkan pendapatan kotor, yang mana 40 kg kita bagi 7 hari, kemudian kita kalikan 365 hari, kemudian kita kalikan harga per kilogramnya yaitu Rp40.000, itu menjadi Rp83.512.000. Kemudian kita kurangkan dengan biaya pemeliharaan itu sebesar Rp9.771.220 hingga diperoleh hasil bersih yaitu sebesar Rp73.740.780. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan bila ada salah kata atau informasi yang kami jelaskan mohon dimaafkan. Terima kasih. Dadah.